Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radityo Bayu Prasetyo Hadi dari kelas Teknik Informatika 1C Politeknik Negeri Cilacap. Pada video kali ini, saya akan menganalisa satu contoh soal penjadwalan, yaitu dengan sistem penjadwalan round robin. Pada contoh soal kali ini, yaitu diketahui terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu dengan proses A dengan arrival time 0 milisecond dan burst time 5 milisecond. Kemudian proses B dengan arrival time 1 milisecond dan burst time 7 milisecond. Proses C dengan arrival time 3 milisecond dan burst time 6 milisecond. Proses D dengan arrival time 5 milisecond dan burst time 3 milisecond. Proses E dengan arrival time 4 milisecond dan burst time 4 milisecond. Serta proses F dengan arrival time 8 milisecond dan burst time 5 milisecond. Di sini kita akan menghitung rata-rata proses time, processor time, dan rata-rata waktu tunggu masing-masing proses menggunakan algoritma scheduling round robin dengan quantum time 4. Di sini kita urutkan dulu dari arrival time terkecil ke arrival time yang terbesar, sehingga diperoleh proses A, B, C, E, D, dan F. Proses A datang pada satuan waktu 0 atau pada antrian pertama dengan burst time 5. Namun kita kerjakan dengan burst time terlebih dahulu karena di sini soal menggunakan quantum time 4. Kita beri warna merah. Kita tulis start time-nya di sini 0. Kemudian pada proses B datang pada arrival time 1. Proses B memiliki burst time sebesar 7 milisecond. Namun kita kerjakan dengan 4 milisecond terlebih dahulu karena memiliki quantum time 4 dalam aturan soal. Kemudian kita beri warna jingga. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu adalah proses C. Proses C datang pada 3 satuan waktu dengan burst time sebesar 6. Sini kita kerjakan 4 terlebih dahulu sesuai dengan quantum time dari soal yang ditentukan. Kita beri warna kuning. Kemudian proses selanjutnya yaitu adalah proses E. Datang pada satuan waktu 4 milisecond. Kemudian ada proses D. Datang pada satuan waktu 5 milisecond. Setelah proses D, yang terakhir yaitu ada proses F. Proses F datang pada 8 satuan waktu. Kemudian setelah kita memasukkan data arrival time dari masing-masing proses, kita kerjakan dengan quantum time 4 dari setiap prosesnya. Di sini proses A sudah kita kerjakan sebesar 4 satuan waktu. Namun karena proses A memiliki 5 burst time, sehingga kita
harus mengerjakannya lagi sebanyak 1 kali untuk menghabiskan burst time tersebut. Namun, sebelum mengerjakan proses tersebut, kita selesaikan dulu eksekusi proses dari proses yang awal datang hingga proses yang terakhir datang. Di sini setelah proses C, kemudian ada proses E. Namun, setelah proses C, ada proses ada proses E. Jadi di sini kita setelah mengerjakan proses A, B, dan C, kemudian kita mengerjakan proses proses E. Proses E memiliki burst time 4. Karena proses E memiliki burst time sebesar 4, jadi E tidak memiliki sisa dari proses burst time yang harus dikerjakan. Kita satukan, gabungkan, kemudian tulis E. Kemudian kita beri warna. Di sini kita ada warna hijau muda. Setelah proses E dikerjakan, kita kerjakan proses D, yaitu proses D sebesar 3. Ya, proses D kita eksekusi sebesar 3 satuan waktu. Kita beri warna hijau tua. Setelah mengerjakan proses D, kita lanjutkan dengan mengerjakan proses F. Di sini F memiliki burst time sebesar 5 milisecond atau 5 satuan waktu. Namun kita kerjakan 4 terlebih dahulu, sesuai dengan soal yang ditentukan. F kita beri warna ungu. Ya, setelah proses A, B, C, E, D, dan F dikerjakan, masing-masing dari mereka masih ada yang memiliki sisa burst time. Di sini proses A memiliki sisa burst time sebesar 1 milisecond. Kita tulis di sini proses A. Proses A menggunakan warna merah. Setelah proses A dikerjakan, kita kerjakan proses B. Proses B memiliki burst time sebesar 3 satuan waktu. Kita masukkan proses B di sini sebesar 3 dengan warna jingga. Setelah proses B dikerjakan, kita kerjakan proses C. Proses C itu memiliki sisa burst time sebesar 2. Kerjakan proses C. Kita beri warna kuning. Dan yang terakhir ada proses F yang memiliki sisa burst time sebesar 1. Proses F kita beri warna ungu. Iya, dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa proses ada yang memiliki 2 kali pengerjaan dan ada yang memiliki 1 pengerjaan. Setelah itu, kita cari masing-masing dari start time, finish time, turnaround time, dan waiting time dari masing-masing proses.
Start time proses A yaitu dimulai pada 0 satuan waktu atau 0 milisecond. Sini kita tulis 0. Kemudian kita tentukan di mana proses A selesai dikerjakan. Proses A selesai dikerjakan yaitu pada 24 satuan waktu atau pada saat 24 milisecond. Sini kita tulis 24. Kemudian kita cari turnaround time-nya. Turnaround time memiliki rumus yaitu Ft min At, yaitu finish time dikurangi arrival time. Turnaround time-nya yaitu 24 dikurangi 0, yaitu sebesar 24. Waiting time. Waiting time itu kita cari dari proses yang pertama, yaitu kita ada 0, kemudian ditambah proses yang kedua. Proses yang kedua dimulai 23 satuan waktu. 23 dikurangi 4. 23 dikurangi 4 yaitu 19. 0 ditambah dengan 19 yaitu jawabannya adalah 19. Kemudian proses yang kedua, start time pada 4 satuan waktu. Kita tulis 4 dan selesai pada proses B yang kedua. Proses B yang kedua ada di 27 satuan waktu. Finish time 27. Turnaround time-nya yaitu 27 dikurangi 1. Ft min At adalah 26. Kemudian kita cari waiting time-nya. Waiting time-nya yaitu di sini proses B datang pada 1 satuan waktu. Dan dikerjakan pada 4 satuan waktu. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ditambah waiting time proses B yang kedua, yaitu 24. 24 dikurangi 8, yaitu 16. 3 tambah 16 adalah 19. Kemudian proses C. Proses C dimulai pada 8 satuan waktu. Kemudian proses C selesai pada 29 satuan waktu. Kita tulis 29. Turnaround time pada proses C yaitu Ft min At. Ft-nya 29 dikurangi At-nya 3, yaitu 26. Kemudian waiting time-nya yaitu proses C datang pada 3 satuan waktu dan dikerjakan pada 8 satuan waktu. Jadi di sini kita tulis 8 dikurangi 3, yaitu 5. 5 ditambah proses C yang kedua, yaitu 27. 27 dikurangi 12.
yaitu 15. 5 ditambah 15, temunya 20. Kemudian proses E dimulai pada 12 satuan waktu. Kita tulis 12 dan selesai pada 16 satuan waktu. 16 dikurangi 4, Ft min AT-nya adalah 12. Turnaround time diperoleh dari Ft min AT. Jadi 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kemudian waiting time yang proses E, yaitu proses E datang pada 4 satuan waktu. Dikerjakan pada 12 satuan waktu. 12 min 4, ketemunya 8. Kemudian proses yang D dimulai pada 16 satuan waktu. Kemudian finish time-nya dari proses D adalah 19 satuan waktu. Turnaround time-nya Ft dikurangi AT. 19 dikurangi 5. Jumlah dikurangi yaitu hasilnya 14. Kemudian waiting time dari proses D adalah proses D itu datang pada 5 satuan waktu dan dikerjakan pada 16 satuan waktu. 16 dikurangi 5 adalah 11. Kemudian proses F datang pada di mana proses F? 8 satuan waktu. Kemudian finish time-nya dari proses F yaitu 23. Oh maaf, start time-nya dari proses F adalah 19, kemudian finish time-nya 23. Di sini kita tulis 19, di sebelahnya finish time yaitu proses F. Proses F ada dua, yang pertama di 23 dan yang kedua di 30. Finish time-nya ada di 30. Kemudian turnaround time-nya adalah 22. 30 dikurangi 8. Pada proses F memiliki waiting time sebesar proses F datang pada 8 satuan waktu dan dikerjakan pada 19 satuan waktu. 19 dikurangi 8 adalah 11. Kemudian proses F yang kedua yaitu 29. 11, 29 dikurangi 23 yaitu sebesar 6. Di sini ketemunya adalah 17. Kemudian kita cari rata-rata dari turnaround time dari masing-masing proses, yaitu menggunakan rumus average.
Untuk waiting time sama menggunakan rumus average. Di sini setelah kita temukan turnaround time dari 6 proses di sini, proses A, B, C, D, E, dan F, yaitu sebesar 20,6 milisecond. Kemudian memiliki waiting time sebesar 15,6 milisecond. Ya, baik, sekian dari saya. Analisa dari contoh soal dengan algoritma Ron-Rubin Primtef. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.